Langit kembali murung sore itu. Awan menggantung rendah, seperti menandakan bahwa hujan tak hanya akan turun dari langit, tapi juga dari hati yang sedang menggantung keputusan. Rania berdiri di depan kaca besar di kamarnya. Refleksi dirinya terlihat cantik, tapi wajahnya tidak bahagia. Tatapannya sayu, rambut panjangnya tergerai tanpa tatanan. Ia memegang satu flash disk kecil di tangannya. Benda kecil itu diberikan secara diam-diam oleh seseorang yang mengaku sahabat Raihan dikirim melalui kurir, tanpa pesan, hanya satu tulisan tangan singkat. Kebenaran tak selalu datang dari mulut, kadang datang dari bukti. Ia sudah memutar isinya, video berdurasi 7 menit yang mengungkap bagaimana Susan menyusun rencana demi rencana, dari pesan anonim hingga pemanfaatan Dimas untuk merusak kepercayaannya. Ia menyaksikan Susan, kakak tirinya sendiri, bicara pada kamera tersembunyi menginstruksikan Dimas bagaimana bersikap, berpura-pura menjadi penolong, lalu menghancurkan Raihan dari dalam hatinya. Rania nyaris tak bisa bernapas saat video itu selesai. Ia ingin menangis, tapi air matanya habis. Yang tersisa hanyalah perasaan hampa dan satu pertanyaan besar. Mengapa seseorang yang seharusnya menyayanginya memilih untuk menghancurkannya? Dan lebih penting lagi, apakah semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki? Gaun hitamnya menjuntai sempurna, rambutnya ditata anggun, senyum kecil terpasang di wajah namun sorot matanya tajam. Ia tahu malam ini adalah malam di mana Rania akan berada dalam satu ruangan dengannya. Di sebelahnya berdiri Raihan yang ia pikir telah benar-benar pergi. Keduanya menatapnya dalam diam, tapi mata mereka berbeda, bukan lagi mata yang takut. Sementara itu, Susan sedang bersiap menghadiri gala amal yang diadakan oleh Yayasan Keluarga. Suasana ballroom mendadak terasa mencekam, meski irama musik jazz masih mengalun di kejauhan. Ketika ia tiba di ballroom hotel dan menaiki tangga merah, orang-orang menyambutnya dengan senyum sopan, tapi tak satu pun ada yang berbasa-basi. Biasanya, semua berlomba bicara dengannya. Tapi kali ini, mereka diam. Satu dua hanya melirik dengan pandangan. Aneh, Dimas sudah mulai menjauh perlahan, sesuai rencana. Rania mulai terlihat menggantung, dan Raihan hilang dari publik. Ia tidak mengubah ekspresi, tapi dadanya terasa ditusuk. Baginya, kemenangan hampir di tangan. Namun ada yang berbeda malam ini. Lalu ia melihat Rania. Dan kamu bawa Dimas masuk ke hidupku hanya untuk menjatuhkan Raihan. Berdiri di tengah ruangan, memakai gaun putih yang elegan, tampak tegas, tak seperti biasanya. Tapi hari ini aku tahu, kamu bukan ingin aku bahagia. Kamu ingin aku hancur karena kamu sendiri belum selesai memperbaiki luka masa lalu. Bukan mata mangsa, tapi dari matanya, Susan tahu, pria itu sudah menang, dan ia bahkan tidak perlu membalas. Susan melangkah mendekat perlahan. Teh Susan, ucap Rania. Kali ini tanpa senyum. Pulang ke apartemennya yang kosong, duduk sendiri di ruang tengah, lalu membuka foto masa kecilnya bersama Rania. Bagus. Sebagian besar tamu yang hadir akhirnya tahu sisi gelap Susan yang selama ini tersembunyi di balik kecantikannya. Reputasi yang ia bangun bertahun-tahun mulai retak. Tidak langsung hancur tapi perlahan keropos dari dalam. Susan berhenti. Kamu datang juga. Aku udah nonton videonya. Aku cuma mau kamu tahu, aku nggak akan jadi bonekamu lagi. Susan tersentak. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena untuk pertama kalinya, ia memilih untuk berdiri di pihaknya sendiri. Aku tahu kamu yang kirim pesan itu. Kamu sebar gosip. Beberapa orang mulai melihat ke arah mereka. Susan tersenyum kecil, berusaha menjaga citranya. Kamu percaya video rekayasa? Rania, kamu terlalu polos. Aku percaya kamu pernah jadi kakakku, potong Rania pelan. Susan menatap Raihan yang tidak bicara sepatah kata pun. Dia hanya mendekatimu karena kamu lebih bisa dikendalikan. Jadi, sekarang kalian akan bersatu, lalu menyerangku balik, sindir Susan lirih. Tidak, jawab Rania tenang. Aku nggak mau membalas kamu. Susan tertawa pahit. Kamu pikir cinta Raihan itu sejati? Tak tahu bahwa suatu hari mereka akan saling melukai karena cinta yang jatuh di tempat yang salah. Tapi dia nggak pernah nyakitin aku kayak kamu. Rania menatap lurus. Dan itu bedanya. Malam itu,
Semua terungkap. Video itu akhirnya dibagikan ke pengurus yayasan. Susan tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya pergi. Melangkah anggun, tapi sepi. Foto dua gadis kecil yang tampak dekat. Seminggu kemudian, Rania berjalan menyusuri taman kota di sore hari. Di sampingnya, Raihan menggenggam tangannya. Bukan dengan genggaman posesif, tapi perlahan, tulus, hangat. Aku nggak bisa janji cinta kita akan mulus, kata Raihan sambil memandang ke depan. Cinta yang mudah justru kadang tak tumbuh, jawab Rania, menatap langit yang perlahan cerah. Mereka tidak merayakan apapun, tidak memposting foto mesra. Mereka hanya berjalan bersama. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, hati Rania tenang. Di kejauhan, dari dalam mobil hitam yang berhenti di seberang jalan, Susan memandangi keduanya. Ia tak tersenyum, tak menangis. Ia hanya diam, entah menyesal, entah bersiap untuk babak baru yang belum mereka sadari akan datang. Karena cinta yang pernah beracun, tak pernah sepenuhnya hilang. Ia hanya menunggu tumbuh kembali dengan bentuk yang berbeda.